Shalom, haleluya, selamat pagi. Sambil saya tes sound ya, yang ini ya. Apa suaranya terdengar jelas atau tidak? Sambil saya tes. Shalom, selamat pagi. Apa suara jelas? Oke, baik. Kalau suaranya jelas, kami akan share link ini supaya nanti jemaat-jemaat bisa masuk langsung dari link yang kita share dari WhatsApp ya. Kita share dari WhatsApp. Juga Bapak Ibu kalau ada rekannya yang mau di-share link, silahkan. Tuhan memberkati. Haleluya. Puji Tuhan ya. Kita mau mempersiapkan diri untuk beribadah bersama-sama. Jadi Bapak Ibu persiapkan diri kita. Bawa Alkitabnya. Nanti kita menyimak firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mendapatkan berkat di dalamnya, dan kita bersukacita ya. Haleluya. Selamat pagi buat Bapak Ibu sekalian yang hadir di tempat ini, dan juga saya ingin ucapkan selamat pagi buat hamba-hamba Tuhan yang sudah ada di dalam ruangan ini, dan kita siap mau melayani Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Baik, sambil menunggu masih ada 15 menit di depan, saya akan juga bersiap-siap untuk memastikan semuanya baik-baik saja ya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu, mungkin ya, sudah ada yang bergabung bersama dengan kita dari tempat ini. Saya ucapkan selamat datang, Tuhan memberkati, damai sejahtera Tuhan menyertai kita sekalian. Baik, saya coba lihat linknya sudah di-share. Baik, kita sudah live streaming dan sudah ada Pak Victor. Hai Pak Victor, Shalom Pak Victor. Tuhan memberkati, damai sejahtera Tuhan menyertai Pak Victor ya. Bersama Ibu Icu, bersama keluarga, anak cucu menantu disertai Tuhan. Juga selamat pagi Oma Susianti Tamsir. Shalom, selamat pagi. Damai Tuhan menyertai Oma ya. Bersama-sama dengan keluarga besar. Dimanapun Oma berada di dalam anugerah kasih sayang rahmat Tuhan. Dan ini doa kita Oma. Anak-anak, cucu, menantu, dan hidupnya Oma aman tentram dalam naungan Tuhan, senantiasa dalam kasih sayangnya Tuhan. Dan kami mengucapkan shalom rumah tangga Oma, damai Tuhan menyertai. Shalom juga buat Cilalan Lani. Hai, apa kabar Cilalan Lani? Selamat pagi ya. Tuhan menyertai, diberkati, anugerah Tuhan berkelimpahan, kasih sayang Tuhan menyertai kita sekalian. Haleluya. Tuhan ya. Kami ucapkan selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Gembala, selamat pagi juga, Tuhan memberkati. Damai sejahtera Tuhan menyertai Bapak dan Ibu Gembala. Baik, saya juga mau bagikan link ini ke orang-orang yang saya kenal, supaya mereka juga bisa bersama-sama beribadah, menikmati hadirat Tuhan. Coba saya share sebentar ya. Yes, supaya mereka bisa bersama-sama beribadah, berkumpul, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, haleluya. Semua baik-baik, semua sehat-sehat. Puji Tuhan ya. Kalau semua baik, semua sehat, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih sayang Tuhan. Haleluya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu kami akan persiapkan diri terlebih dahulu ya. Tuhan memberkati.
Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, di dalam anugerah kasih sayang Tuhan. Hai Ibu Bapak Gembala, selamat datang. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Alaihim. Damai sejahtera Tuhan menyertai kita sekalian, kasih sayang Tuhan ya. Shalom juga buat Ibu Gioklan sama keluarganya, anak cucu menantu disertai Tuhan, anugerah Tuhan heran, luar biasa. Shalom juga buat Pak Hardi Wijaya, haleluya. Anak cucu menantu disertai oleh Tuhan. Pak Hardi tubuhnya sehat, Ibu Dewi tubuhnya sehat di dalam anugerah kasih sayang Tuhan. Bahagia di dalam penyertaan Tuhan yang heran amat sangat luar biasa. Oh, tunggu sebentar, saya dapat masukan. Apa benar suaranya keresakan? Tunggu sebentar. Ada? Sekarang ada? Oke, baik. Kalau ada, saya rapikan terlebih dahulu ya, Bapak Ibu ya. Ada ya? Oh, ada ya. Baik. Sekarang bagaimana? Kalau sekarang masih? Suara saya tapi terdengar jelas ya. Baik, terima kasih Ibu. Ibu, oh sudah hilang. Baik, kalau sudah hilang, puji Tuhan. Haleluya. Mungkin tadi karena dekat ada HP, saya deketin sama mikrofon ya. Shalom juga buat Ibu Tanieni. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera bersama Pak Yafet ya dan anak-anak ya. Dalam kasih sayang Tuhan. Ciliana Teng juga selamat pagi. Kohandoko selamat pagi. Anak-anak selamat pagi, ada Filemon dan ada Jordi, ada anak-anak. Tuhan berkati. Dalam rumah tangga itu, dalam rumah tangga Kohandoko diberkati oleh Tuhan. Ibu Dewi juga diberkati oleh Tuhan bersama dengan Pak Hardi ya, di dalam anugerah dan kasih sayang Tuhan ya. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati di dalam anugerah kemurahan-kemurahannya Tuhan. Saya percaya Tuhan mengasihi kita sekalian di dalam kemurahannya Tuhan, kasih sayangnya Tuhan. Juga saya ucapkan selamat pagi buat Ibu Rini Wati. Tuhan memberkati, damai Tuhan menyertai, kasih sayang Tuhan menyertai kita sekalian ya. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu tidak live dari Facebook GBI Mangga Besar, fanpage-nya GBI Mangga Besar, tetapi masuk melalui kuota data internet, mengklik linknya, dapat linknya. Saya ucapkan shalom, selamat pagi, damai sejahtera Tuhan menyertai. Bapak Ibu, sebelum kita mulai beberapa menit lagi, saya juga mau mengundang Bapak Ibu untuk bisa bersama-sama mengikuti ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Juga membaca firman Tuhan dan kebenarannya, berdoa sungguh-sungguh, menaikkan pujian dengan sungguh-sungguh, bawa kerinduan kita, hati kita pada Tuhan ya. Haleluya. Shalom buat Cilili Margareta. Hai Cilili, apa kabar? Selamat pagi. Damai sejahtera Tuhan ya bersama Cilili ya. Tuhan menyertai. Ama, selamat pagi ya Ama. Selalu sehat, bahagia. Tuhan memberkati hidupnya Ama. Anak, cucu, menantu dari Ama diberkati oleh Tuhan. Dimanapun mereka berada, mereka boleh menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, hidupnya di dalam damai sejahtera Tuhan. Saya percaya kehidupan orang percaya, nanti kita nyanyi lagunya, anak cucunya tidak akan meminta-minta karena Tuhan menyertai mereka. Tuhan menyertai kita sekalian. Haleluya. Bapak Ibu, kalau sebentar kita akan menaikkan pujian, mari kita menaikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh ya. Puji Tuhan. Semua kebaikan kemurahan Tuhan. Saya juga ingin menyapa dan memberi salam shalom untuk Julius Iskandar. Hai Julius, apa kabar? Damai Tuhan melindungi, kasih sayang Tuhan menyertai, kemurahan-kemurahan Tuhan atas Julius, Lina, anak-anak diberkati oleh Tuhan, keluarga diberkati Tuhan, papa mama, mertua diberkati oleh Tuhan, semua diberkati oleh Tuhan ya. Julius pekerjaannya berhasil, sukses, Lina pekerjaannya sukses, berhasil di dalam kasih sayang Tuhan. Dan untuk semuanya, saya ucapkan shalom, selamat pagi, damai sejahtera Tuhan, damai Tuhan kiranya menyertai kita sekalian. Tubuh kita sehat, hati kita bahagia, jiwa kita kuat, dan roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Haleluya. Kalau pada pagi hari ini, mari bawa hati kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya percaya lebih daripada 17 orang yang menyaksikan, karena satu perangkat bisa disaksikan oleh banyak orang. Disitulah mari kita berdoa. Setiap ibadah yang kita selenggarakan bukan hanya pertemuan biasa,
tetapi di situ ada kuasa hadirat Tuhan. Dan saya perlu sampaikan bagi Bapak Ibu sekalian, jika Bapak Ibu pada pagi hari ini sedang melakukan yang namanya isolasi mandiri, saya tetap memberi semangat. Tuhan pasti sembuhkan, diberikan kekuatan. Kami mengaminkan, diberikan kekuatan, kesehatan, pemulihan, dan semuanya akan baik-baik adanya. Tuhan yang menyembuhkan. Haleluya ya. Bapak Ibu tidak sendiri. Ada juga banyak orang-orang yang juga mengalami sakit tetapi juga disembuhkan, mengalami pemulihan. Yakin, percaya, tenang hati kita di dalam Tuhan. Tuhan pasti sembuhkan kita. Haleluya. Shalom juga buat Pak Yafet. Apa kabar Pak Yafet? Ibu Tanieni. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak Pak Yafet disertai Tuhan. Masa depan mereka cerah, gilang gemilang dalam penyertaan Tuhan ya Pak Yafet ya. Dan saya juga percaya setiap doa yang dipanjatkan oleh Pak Yafet, Tuhan sehatkan. Dan doa kami dari ujung rambut sampai telapak kaki di dalam penyertaan Tuhan. Pak Yafet, Ibu Yeni dan keluarganya selalu diberikan kesehatan. Selalu sehat, makin sehat, semakin hari semakin sehat. Semakin hari semakin ceria, semakin hari semakin dipulihkan. Dan saya percaya Tuhan mengasihi kita sekalian. Shalom juga buat Melisa. Hai Melisa, apa kabar? Selamat pagi. Cuncun, Cien, selamat pagi ya. Damai Tuhan mengasihi. Yuk sama-sama kita beribadah. Kita bawa hati kita, kerinduan kita untuk mengasihi Tuhan. Kita bawa hati kita untuk bersama-sama pada pagi hari ini beribadah. Walau online, tetapi kita mau sama-sama beribadah. Angkat hatimu, bawa hatimu kepada Tuhan. Nanti kalau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, angkat tanganmu sungguh-sungguh, menyanyikan pujian sungguh-sungguh. Jika ada perkataan yang menguatkan dan imanmu dibangkitkan, engkau harus katakan itu amin. Tidak perlu tunggu aba-aba. Firman itu yang kau dengar menguatkan hidupmu, dan firman itulah yang akan menopang engkau, karena firman itu hidup. Dia adalah Allah sendiri. Firman yang diucapkan oleh Allah tidak akan ditarik kembali. Allah tidak membatalkan firman-Nya, tetapi Allah menggenapinya. Haleluya. Shalom juga buat Helen. Apa kabar Helen? Tuhan memberkati. Shalom ya Helen. Dimanapun Helen berada, dalam anugerah kasih sayang Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, Tuhan menjagai Helen ya. Shalom juga buat Ibu Teng Yuli. Apa kabar Ibu Teng Yuli? Dalam anugerah kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan yang heran, kebaikan Tuhan menyertai. Saya juga ucapkan shalom kepada Ibu Yulia Nurmalah. Hai Ibu Yulia Nurmalah, apa kabar? Selamat pagi ya. Tuhan memberkati Ibu Yulia Nurmalah. Diberikan kesehatan anugerah. Pak Tarmin, shalom ya. Selamat pagi ya Pak Tarmin. Marcella, selamat pagi ya. Tuhan memberkati, damai Tuhan menyertai. Saya juga ucapkan shalom kepada Pak Hermanu Soekardi, damai Tuhan menyertai. Baik, kita sudah lihat jam 8:02, mari kita persiapkan hati kita. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Di tempat ini kita berdoa. Bapa di dalam surga, sebentar kami mau mulai ibadah ini. Kami minta penyertaan Tuhan. Ini bukan sekedar pertemuan online biasa, tetapi di dalamnya ada kuasa kasih sayang Tuhan. Di dalamnya kami diikat kembali, di dalamnya kami diteguhkan kembali. Karena kami yakin kami sedang menjumpai Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah. Dan Tuhan yang hadir pada saat ini, kami yakin dan percaya Engkau Immanuel, Engkau mengasihi kami, Engkau mengasihi kami. Ibadah ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang melayani dalam pengurapan Tuhan dan ditutup bungkus dalam darah Yesus Kristus. Kami yang hadir ibadah diberkati oleh damai sejahtera Tuhan. Bapak dan Ibu Gembala kami dan para staf penggembalaan di dalam anugerah Tuhan. Kami siap melayani Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita mau nyanyikan lagu baru ya. Lagu barunya lagu baru yang baru dinyanyikan di masa-masa pandemi, karena kita belum pernah nyanyi lagu praise ya kita belum pernah nyanyi lagu berirama cepat. Ayo kita naikkan pujian ini ya. Nah, udah dapat semuanya ya, sama-sama ya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Mari sama-sama bernyanyi. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana.
katakan amin. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Sekali lagi, begitu besar, begitu besar kasih Allah pada kita. Haleluya. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Katakan amin. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Sama-sama angkat tangan. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Sama-sama katakan, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi, begitu besar kasih Allah pada kita. Kami mengaminkan ini Tuhan. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Yes, haleluya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Saya percaya Bapak Ibu, nama Yesus adalah nama yang luar biasa. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh. Jika pada hari ini kita ada pergumulan, ada yang ingin kita panjatkan, berseru di dalam namanya, katakan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Sama-sama menyanyi, katakan, dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Haleluya, haleluya. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Sama-sama katakan, bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul.
Bless the Lord, bless the Lord, bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. Hallelujah. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Sing like never before. Oh my soul. I worship holy name. Mari sembah. Haleluya. Haleluya. Tuhan ada di sini, saudaraku. Tuhan ada di sini bersama-sama dengan kita. Dia ada di sini bersama-sama dengan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Engkau mengasihi kami, Engkau melindungi kami. Mari Tuhan, pada pagi hari ini kami bawa hati kami di hadapan Tuhan. Kami bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan ibadah ini kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Tuhan memberkati kita sekalian. Tuhan memberkati. Haleluya. Bapak Ibu tunggu sebentar. Saya lihat di kolom chat ya. Oke, saya udah ngeliat ada suara lagi. Sudah? Oke, suara adanya. Saya sudah ngeliat ada di sini tombol monitornya sudah mulai hijau. Sudah ya? Tunggu sebentar. Ini saya dulu tampilin. Sudah terdengar. Baik. Oke, sudah besar. Oke, sudah besar. Berarti dia sudah bertumbuh. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari buka Alkitab kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saya sapa dulu. Shalom. Tuhan memberkati. 13 Februari 2022 kita semakin diperlengkapi di dalam kasih sayang dan anugerah Tuhan. Mari buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Matius pasal 5 ayat 1 sampai ke 12. Bapak Ibu, saya tidak mencatat detailnya dari 1 sampai 12, tetapi saya catat ayat besarnya saja. Dari perikop mana kita akan membaca, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Judul perikopnya adalah khotbah di bukit. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka akan empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga
telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah membaca ayat ini di dalam Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12, lebih dikenal sebagai khotbah di bukit. Puji Tuhan. Bapak Ibu siap mendengar firman Tuhan, dan kita bersama-sama mendapatkan dan sering membacakan ayat-ayat ini. Kalau kita dapatkan Bapak Ibu, ada tulisannya 10 kata bahagia dan 1 bersukacita. Tuhan bilang kepada umat Israel, kepada murid-murid, kepada orang-orang yang berkumpul di situ. Baik Bapak Ibu, mari kita kupas Alkitab hari ini. Kita baca dan kita perhatikan. Ada tertulis di dalam Matius pasal 5 ayat 1. Ketika Bapak Ibu membaca dan saya sampaikan, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Ya. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mendengar khotbah di dalam minggu-minggu ini. Yesus naik ke bukit, juga Yesus naik ke atas perahu, juga Yesus masuk ke dalam rumah. Ketiga tempat ini Tuhan pakai. Ada banyak tempat yang Tuhan pakai. Tuhan bisa pakai di tempat-tempat yang lain, tetapi selama bulan ini kita pelajari bahwa Yesus masuk ke dalam rumahnya Marta dan Maria. Juga Tuhan Yesus meminjam perahunya Petrus untuk Tuhan duduk di situ dan mengajar. Bapak Ibu lihat, perhatikan. Tiga-tiganya yang kita bahas pada hari-hari ini adalah Tuhan mengajar. Dimanapun tempatnya Tuhan mengajar, Tuhan masuk ke dalam rumah, Tuhan duduk di atas perahu, atau Tuhan mengajar di atas bukit, maka yang Tuhan sampaikan adalah berita sukacita, satu pengajaran. Yang Tuhan sampaikan adalah sesuatu yang Tuhan firmankan. Dan inilah yang meneguhkan orang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kalau kita baca di sini, ketika Yesus melihat orang banyak itu, siapa orang banyak itu? Mereka adalah umat pilihan Tuhan yang mereka pernah dilepaskan, tetapi sayang sekali mereka tidak tergembalakan dengan baik, sehingga rohani mereka menjadi kering. Ya, mereka menjadi kering rohaninya, dan ketika pada Tuhan Yesus datang, Tuhan mau supaya orang-orang memperoleh damai, sejahtera, sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya mau sampaikan, ketika Yesus datang, Yesus punya belas kasihan kepada mereka. Firman Tuhan telah tulis di sini, naiklah ia ke atas bukit, setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Jadi firman Tuhan sebelum disampaikan, Tuhan mau berbicara ke banyak orang, tetapi Tuhan juga mau mengajar secara khusus kepada murid-muridnya. Di dalam Matius pasal 5 ayat 1 belum diajarkan, tetapi di ayat kedua yang kita baca pada pagi hari ini, firman Tuhan bilang seperti ini, maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mengajar, Yesus bersabda, dan Yesus mau menyampaikan isi hatinya. Saya sampaikan begini Bapak Ibu, di atas perahu juga Tuhan Yesus berbicara dan mengajar. Di dalam rumah Maria Marta juga Tuhan Yesus mau mengajar. Dan saya sampaikan setiap perkataan yang Tuhan katakan, yang Tuhan sampaikan, itu untuk menguatkan supaya mereka memperoleh damai, sejahtera, sukacita Bapak Ibu. Supaya mereka memperoleh damai daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapa mereka yang duduk itu? Mereka adalah orang-orang yang haus, mereka orang-orang yang mau mendengarkan, mereka orang-orang yang rindu mendapatkan sesuatu, dan mereka juga orang-orang yang sudah melihat mujizat Tuhan. Hal-hal yang tidak dilakukan oleh para imam, para ahli-ahli Taurat, para pemuka agama pada waktu itu. Dan mereka mendapatkan satu sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan. Ketika Yesus mulai berbicara dan mengajar, Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu hal yang memberi kekuatan di dalam hati mereka. Oh, tahu dari mana? Hati mereka mengalami yang namanya kekeringan, kekosongan, karena mereka dipuaskan, mereka tahu, mendengar, dan menerima pengajaran Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan bahwa ketika Yesus mulai berbicara dan mengajar, di situ bukan Tuhan Yesus sedang mempromosikan program-programnya. Bukan Tuhan Yesus sedang mempromosikan, oh ini loh saya punya ini. Tidak, tetapi Tuhan Yesus sedang menyegarkan jiwa mereka. Tuhan sedang membawa hati mereka untuk mengenal Bapa dengan lebih sungguh-sungguh lagi.
Saat ini pun sama, ketika kita mendengar firman Tuhan, kita bukan hanya sekedar mendengar satu pengajaran, tetapi kita mendapatkan satu kesegaran di dalam rohani kita. Kenapa butuh kesegaran ini, Bapak Ibu sekalian? Kita membutuhkan kesegaran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya masuk di dalam Mazmur pasal 23 ayat 3. Mazmur 23 ayat 3, Tuhan bilang seperti ini. Daud bilang seperti ini, Tuhan adalah gembalaku ya, ini ya. Firman Tuhan bilang gini, ia menyegarkan jiwaku. Ia itu siapa? Ia adalah gembala yang baik. Tuhan Yesus sendiri. Kita adalah domba-dombanya. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh apa? Oleh karena namanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mendengar sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan. Dan ini firman Tuhan katakan, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar. Siapa mereka itu? Mereka yang duduk di situ yang mendengarkan firman Tuhan adalah orang-orang yang jiwanya kering. Mereka adalah orang-orang yang pada saat itu mungkin di jalan yang salah, tetapi Tuhan mau menuntun mereka. Dan pada hari ini pun Tuhan juga mau menuntun kita untuk masuk ke dalam jalan yang benar. Bersyukur Bapak Ibu kalau kita mendengar firman Tuhan. Bersyukur kalau kita bisa mendengar kemurahan Tuhan. Bersyukur kalau kita bisa belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Coba buka lagi di dalam Matius pasal 5 itu. Firman Tuhan mengajarkan apa? Dari ayat 3 sampai ayat ke-12. Dari ayat 3 sampai ayat ke-12 firman Tuhan juga mengajarkan banyak hal. Firman Tuhan dimulai seperti ini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang akan mempunyai kerajaan surga. Dari ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-11 selalu dimulai dengan kata apa? Berbahagialah. Haleluya, puji Tuhan. Kata berbahagialah ini artinya ajakan Bapak Ibu. Berbahagialah ini artinya menunjukkan satu kondisi yang setelah kita melaksanakan itu, maka kita akan mendapat hasil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan bilang seperti ini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang akan mempunyai kerajaan sorga. Saya mau sampaikan, sepanjang ayat ini, khotbah di bukit ini dikatakan, Tuhan bukan hanya sekedar bilang, berbahagialah supaya mereka mendapatkan sesuatu, tetapi saya ingin menggambarkan begini Bapak Ibu. Orang-orang yang mendengar khotbah Yesus di bukit itu, sesungguhnya mereka jauh dari rasa bahagia. Sesungguhnya mereka jauh daripada perasaan-perasaan atau apa yang diungkapkan oleh Yesus. Ketika Tuhan mengatakan ini, berbahagialah orang yang lemah lembut. Belum tentu orang-orang di dalam yang mendengarkan khotbah Yesus adalah orang-orang yang lemah lembut. Ini adalah satu ajakan di mana Tuhan bilang berbahagialah orang yang lemah lembut. Dengan kata lain, Yesus sedang mengajar di bukit itu, sedang berkata kepada orang banyak, hai engkau, mari belajar untuk lemah lembut. Karena apa? Karena kalau engkau lemah lembut, engkau akan memiliki bumi. Haleluya. Dan saya mau sampaikan seperti itu Bapak Ibu. Sama dengan kita hari-hari ini digaung-gaungkan yang namanya 5M oleh pemerintah. Salah satunya menggunakan masker. Kenapa digaung-gaungkan terus? Mari menggunakan masker, mari menggunakan masker. Karena rata-rata ada juga orang-orang yang gak taat. Benar ya Bapak Ibu ya? Ada juga orang-orang yang gak taat. Tapi kalau seumpamanya saya bilang, guru bilang begini. Seorang guru di dalam kelas bilang gini. Ayo anak-anak yang rajin untuk belajar. Kalau kamu mau berhasil sukses, kamu lakukan segala sesuatunya, belajar dengan sungguh-sungguh. Saya mau bertanya kepada kita semua, apa anak-anak di kelas itu sudah belajar sungguh-sungguh semuanya? Rata-rata belum ya. Perlu didorong, perlu diajak, perlu dimotivasi, perlu dikasih tahu. Dan hari ini saya pun menyampaikan ketika Tuhan Yesus khotbah di bukit, berbahagialah, 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 berbahagialah. Orang-orang yang di zaman itu kehilangan kebahagiaan, tetapi Yesus datang menawarkan kebahagiaan dan menunjukkan kepada mereka jalan bahagia supaya mereka mendapatkan Kristus dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah pentingnya Tuhan mengajar, duduk dan mengajar mereka.
Tuhan mulai berbicara kepada mereka dan mengajarkan mereka. Karena apa? Selama ini mereka tidak ada yang mengajar. Mereka tidak akan mendapatkan namanya arahan. Mereka tidak tahu mereka harus kemana. Tetapi ajakan khotbah di bukit ini membawa mereka dan membawa kita juga yang hari ini mendengarkan firman Tuhan. Untuk lebih mau mendekat kepada Tuhan. Jangan-jangan di antara kita ada yang kehilangan damai, sejahtera, sukacita. Mengalami yang namanya kekalutan, mengalami namanya segala sesuatu hal. Bapak Ibu, panik itu sesuatu hal yang mungkin masih kita anggap lumrah. Takut itu masih kita bisa anggap lumrah. Karena semua orang pun pasti akan takut Bapak Ibu. Tetapi jangan sampai kita hidup di dalam ketakutan. Tuhan mengajak hari ini, katakan berbahagialah. Tuhan memberikan solusinya dan Tuhan memberikan jawabannya. Tuhan mau supaya kita sekalian berbahagia. Apa yang Tuhan katakan pada waktu itu benar adanya. Mereka adalah orang-orang yang tidak berbahagia. Mereka adalah orang-orang yang tidak lemah lembut. Mereka adalah orang-orang yang tidak suci hatinya. Mereka adalah orang-orang yang mengalami kesusahan apa segala macamnya. Mereka mengalami di situ. Dan Tuhan bilang berbahagialah. Tuhan mengajukan solusi. Tuhan menawarkan sesuatu hal yang baik. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ketika Tuhan mengajar, pasti Tuhan punya rencana yang baik. Pasti Tuhan tahu keadaan kondisi di mana orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tahu itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, di dalam firman Tuhan di dalam seperti ini. Markus pasal 2 ayat 17. Saya akan bukakan bagi Bapak Ibu sekalian. Markus pasal 2 ayat 17. Firman Tuhan bilang seperti ini. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Pada waktu itu Tuhan juga berkhotbah di atas bukit. Ini pun berlaku Bapak Ibu. Tuhan sedang berbicara bukan kepada orang-orang yang sehat, tetapi Tuhan juga berbicara kepada orang-orang yang sakit. Sakitnya bukan hanya sekedar sakit tubuh, tetapi mengalami yang namanya sakit dalam jiwanya mereka. Bukan hanya sekedar tubuh, tetapi mengalami sakit yang namanya roh mereka. Kenapa Bapak Ibu? Karena roh mereka mengalami yang namanya kekeringan. Bayangkan, jika tidak makan akan yang namanya akan menjadi lemah. Badan ini kalau tidak dikasih makan akan lemah Bapak Ibu. Saya mendengar dan saya menyampaikan doa kepada mereka yang sedang sakit pada hari-hari ini. Ya, pas kita berbicara, mereka menceritakan di ujung cerita, di ujung doa, di ujung konseling selalu ditambahkan, Ibu, Bapak, atau siapapun, kamu harus tetap makan ya. Ada dari antara mereka menceritakan bahwa nggak enak makannya. Dalam kondisi seperti ini nih nggak enak. Makanan kayaknya nggak bisa masuk. Masuk jadi keluar lagi. Mual rasanya. Tapi saya mau sampaikan. Mau tidak mau. Kita harus makan. Suka tidak suka harus makan. Karena makanan itu yang akan menguatkan kita. Tuhan juga menyembuhkan lewat obat, Tuhan juga menyembuhkan lewat dokter, Tuhan juga menyembuhkan lewat doa kita, Tuhan juga menyembuhkan lewat apa yang kita makan. Halnya dengan rohani kita. Kalau kita tidak makan, berarti rohani kita juga mengalami kekeringan. Kalau kekeringan, rohani kita akan sakit. Dan hari ini juga firman Tuhan bilang seperti ini, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Sakit karena apa? Karena mengalami kekeringan secara rohani. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang yang sakit. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang berdosa. Kita baca firman Tuhan dan kebenarannya. Mari kita sungguh-sungguh buka hati. Kalau Tuhan berkata berbahagialah orang-orang yang didengar di situ, berarti pada waktu itu sesungguhnya jauh daripada harapan. Dan Tuhan menawarkan kepada kita supaya kita memperoleh damai, sejahtera, sukacita daripada Tuhan. Dan saya meyakini pengajaran Tuhan membawakan kedamaian. Pengajaran Tuhan membawakan kesegaran bagi mereka. Pengajaran Tuhan membawakan satu tuntunan kepada mereka. Pengajaran itu membawakan kepada apa? Supaya orang bukan hanya sekedar membaca, mendengarkan, tetapi mau menuruti. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan.
Bagaimana jika orang-orang tidak menuruti? Bagaimana jika orang-orang tidak hanya sekedar dengar saja? Ya, orang-orang itu tidak akan mendapatkan namanya berkat. Orang-orang itu tidak akan mendapatkan yang namanya kekuatan. Hari-hari ini kita bisa kehilangan kebahagiaan loh Bapak Ibu. Hari-hari ini kita bisa kehilangan yang namanya kebahagiaan. Amat sangat tidak enak, saya juga pahami Bapak Ibu. Saya juga tahu ada beberapa di antara kita yang mengalami isolasi mandiri. Terpisah sementara. Ya, terpisah itu enggak enak. Ya, terpisah itu enggak enak. Tetapi saya mau sampaikan, itu di masa proses kita merenung, kita diam, kita bisa bilang Tuhan engkau sungguh baik. Mungkin dalam keadaan yang itu saya lagi dalam keadaan yang sibuk yang ini dan itu. Tetapi saat waktu saya berdiam saat ini, saya bisa merenung. Saya bisa mengingat bahwa Tuhan sungguh baik. Perhatikan, hati-hati yang namanya intimidasi Bapak Ibu. Sakit ini bukan hanya sekedar sakit di tubuh kita, tetapi sakit di dalam pikiran kita. Jangan sampai pikiran kita menjadi sakit Bapak Ibu. Saya ini dapat sharing banyak orang daripada orang. Sebenarnya tubuhnya sakit, ya, tetapi pikirannya lebih berat. Hari ini saya mau sampaikan, jangan sampai kita kehilangan bahagia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang masih berjuang di dalam ruang isolasi, yang masih berjuang dalam isoman yang di rumahnya masing-masing. Pada hari ini saya mau sampaikan, ada satu berita sukacita, ada berita yang menguatkan kita. Tuhan mengundang kita. Tuhan mau memberikan dan menawarkan kita kebahagiaan. Dan Tuhan mau mengajarkan kepada kita, mau mengajak kita untuk bersuka cita di dalam Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, siapapun kita yang mendengarkan khotbah pada pagi hari ini, mari kita selalu bersuka citalah. Mari kita selalu berbahagialah. Apa yang tertulis di dalam Alkitab, Tuhan mengajarkan, Tuhan menuntun kita. Supaya apa? Dia mau kita memperoleh kesegaran di dalam jiwa kita. Ayo, basahi terus hati kita, basahi terus jiwa kita dengan kebenaran firman Tuhan. Dia air hidup, dia air hidup. Semalam Bapak Ibu, saya berbicara dengan istri dan anak saya. Kita komunikasi, kita diskusi tentang yang namanya orang-orang yang namanya dehidrasi, kehilangan, kehausan. Di dalam dehidrasi itu bahaya Bapak Ibu. Memang minum kebanyakan air tidak baik, tetapi kurang minum air pun tidak baik, sehingga menjadi dehidrasi. Maka seringkali kita ngelihat ada Aqua iklannya, iklan di televisi, iklan produk ini bilang begini, kayak susah fokus, minum Aqua, dia menawarkan solusi supaya apa? Ada yang namanya kekuatan ion menyegarkan kita. Bayangkan Bapak Ibu, kalau seumpamanya tubuh kita tidak segar, tidak kuat, tubuh kita tidak mendapatkan asupan yang baik, kita butuh yang namanya kuasa firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya sekedar mendengar, mereka bukan hanya sekedar mendengar pengajaran Yesus, tetapi hari-hari ini mari beranjak kembali supaya kita apa? Dan menuruti ajaran itu Bapak Ibu. Kita masuk di dalamnya bukan hanya sebagai pendengar, tetapi juga menturutinya. Buka Alkitab kita sama-sama. Di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga. Wahyu 1 ayat yang ketiga. Begini firman Tuhan. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab kita di dalam Wahyu pasal 1 ini, kita akan mendapati bahwa inilah yang Tuhan tuliskan kepada Yohanes. Yohanes murid Tuhan Yesus Kristus, ketika dia ada di Pulau Patmos, dan dia mendapatkan satu pewahyuan, dia mendapatkan satu tuntunan daripada Tuhan. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Ini adalah firman daripada Tuhan. Sama dengan khotbah di bukit. Sama dengan isi Alkitab yang kita baca hari-hari ini. Kita membaca, berbahagialah ia yang membaca. Firman Tuhan bilang berbahagialah ia yang membaca.
yang mendengarkan, dan juga ini berlaku apa? Berbahagialah mereka yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata berbahagia adalah orang-orang yang membaca firman Tuhan dan mereka mendengarkannya dan mereka menuruti. Jadi firman Tuhan bukan hanya sekedar berkata bahwa orang yang murah hatinya mereka akan beroleh kemurahan. Kita hanya tahu itu saja. Tetapi mari supaya hati kita juga menjadi orang yang hidupnya murah hati. Ketika kita baca firman Tuhan, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Ini artinya apa? Supaya kita juga menuruti apa kata firman Tuhan. Kita suci hatinya. Karena dalam orang yang suci hatinya akan mereka melihat Allah. Dan firman Tuhan juga berkata kan yang di dalam Matius pasal 5. Orang yang membawa damai. Kita menuruti hidup supaya hidup kita membawa damai, membawa dampak bagi orang lain. Dan kita akan disebut sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jelas dikatakan di dalam Wahyu 1 ayat 3. Berbahagialah orang yang membaca, berbahagialah orang yang mendengarkan, berbahagialah orang yang menuruti. Dan pada hari pagi ini saya mau sampaikan, ketika kita membaca, mendengar, dan menuruti, dengan kata tidak lain kita sedang mengutamakan Kristus di dalam hidup kita. Orang-orang yang menurut, orang-orang yang mengikuti adalah orang-orang yang mengutamakan Kristus di dalam hidupnya. Dia tahu prioritas di dalam hidupnya. Pada pagi hari ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari tetap berbahagia di dalam Tuhan. Karena Tuhan mengajak kepada kita, Tuhan mengulurkan tangannya, dan Tuhan menawarkan sesuatu. Dan mari kita ambil, kita pegang itu, dan kita bilang terima kasih Tuhan. Saya mau bahagia di dalam Engkau. Saya mau menjadi orang-orang yang bersuka cita di dalam Tuhan. Saya mau menjadi orang-orang yang punya kerajaan surga. Saya mau menjadi orang-orang yang mendapat melihat Tuhan. Saya mau menjadi orang-orang yang dipuaskan di dalam Engkau. Pada pagi hari ini, mari buka hati kita. Ini tawaran daripada Tuhan. Supaya apa? Sekali lagi, Ia menyegarkan jiwa kita. Dan Ia menuntun kita ke jalannya yang benar. Karena apa? Karena namanya. Haleluya buat kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Mari kita mau sama-sama berdoa, mau tundukkan kepala. Kita juga mau berdoa pada pagi hari ini buat rekan-rekan, sobat-sobat kita, sahabat-sahabat kita. Mereka yang sedang di dalam pergumulan, mereka yang sedang di dalam tantangan dan cobaan. Biar mereka mengalami kelepasan, kelegaan di dalam Tuhan. Dan juga kita berdoa pada pagi hari ini juga bersamaan. Ada ulang tahun dari Pak Peter Susanto. Tuhan memberkati Bapak ya di dalam damai sejahtera Tuhan. Yuk mari kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebenaran yang kami dengar pada pagi hari ini. Sungguh Tuhan menawarkan kebahagiaan buat kami. Kami mau ambil dan meresponi firman Tuhan. Karena kami tahu firman menguatkan dan meneguhkan jiwa kami. Supaya kami memperoleh ketenangan di dalamnya. Bapak, kami percaya kalau pada hari-hari ini mungkin rasa bahagia kami hilang. Mungkin rasa syukur kami hilang. Kami berdoa pada hari ini Tuhan. Kembalikan damai sejahtera sukacita kami. Dan kami juga mau berusaha agar damai-Mu tetap hadir di dalam hidup kami. Sekali lagi bukan karena kuat gagah bisa kami, tetapi karena Tuhan yang memberikan damai itu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Ini hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Kami percaya Tuhan juga menutup bungkus hamba-Mu di dalam kasih sayang Tuhan. Di dalam penyertaan Tuhan, di dalam kasih sayang Tuhan. Biar roh hamba-Mu ini senantiasa boleh menyala-nyala di dalam Engkau. Apa yang hamba sampaikan, apa yang hamba tabur, boleh menghasilkan dan boleh berbuah banyak. Dan nama Tuhanlah yang dipermuliakan di sana. Terima kasih Bapak. Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang hadir dan beribadah bersama-sama dengan kami. Tuhan, kuatkan dan teguhkan mereka. Tuhan, jamah mereka. Tuhan, sembuhkan mereka. Bapak, kami juga berdoa pada pagi hari ini Tuhan. Buat Ivon, kami berdoa buat Milka, kami juga berdoa buat keluarganya Eti, Tuhan. Kami juga berdoa buat Civera, kami juga berdoa buat Pak Surya dan keluarganya. Ibu Suci, kami juga berdoa buat Evelyn, kami berdoa juga buat Ci Icen, istri Ko Iwan, kami juga berdoa buat
Vivi Tuhan, kami berdoa buat Pak Yosef dan keluarganya. Lolin, kami bawa juga Ibu Lim Junyo, Ibu Teng Yuli, Ibu Wati Liminadi. Kami juga bawa Pak Acap, Ibu Acu, Ibu Holi. Kami bawa Pak Simon Sugiarto, Tuhan. Pak Siong Darto kami bawa. Oki juga kami bawa, Tuhan. Ibu Riniwati dan keluarganya. Jessica juga Tuhan pulihkan. Juga Ibu Christine, keluarga daripada Ibu Riniwati yang sedang hamil. Tuhan sehatkan, kuatkan. Kami juga berdoa buat Bapak Haryanto, Pak Au, Tuhan. Tuhan kami juga berdoa buat Verlina, Pak Rundi, dan keluarganya, Pak Santo, Pak Acit, Ibu Ritawati, Ibu Komalayanti, Ibu Lianhua, Ibu Novi, Herbert Raymond dan keluarganya, Pak Jong Luk Lim, Pak Dedi, Bu Yuli, Ibu Ian dan keluarganya, Ibu Ian, Pak Cuncun Melisa ke dalam tangan Tuhan, juga keluarga Ibu Lalan. Kami bawa mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kuatkan dan teguhkan mereka. Kalau di antara mereka ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau di antara mereka ada yang sedang mengalami isolasi mandiri, Tuhan tolong mereka, sembuhkan mereka. Damai, sejahtera, sukacita menghampiri mereka. Dan kami tahu sukacita dan damai itu berasal daripada Tuhan. Turunkan berkat rahmat Tuhan atas mereka. Pada pagi hari ini kami berdoa buat penggembalaan. Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami. Bapak Pendeta Lukas Suganda dan Ibu Pendeta Marta Iskandar dalam anugerah Tuhan. Dia aman tentram dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya Tuhan menaungi dia. Dia keluarganya aman tentram dalam naungan Tuhan. Kami bawa juga keluarga hamba-hamba Tuhan. Para pengerja Tuhan. Staf penggembalaan. Keluarga Pendeta Petrus Suganda. Keluarga Pendeta Muda Alexander Selan, keluarga Pendeta Muda Hosea Indrajaya, keluarga PDP Rundi Wijaya, PDP Yuni Haryanti dalam anugerah Tuhan, dan hamba-hamba Tuhan, ketua seksi, ketua komisi, sekolah minggu, youth, dewasa muda, WBI, lansia ke dalam tangan Tuhan. Sertai mereka Tuhan, lindungi mereka, urapi mereka ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka kalau di antara mereka ada yang sakit. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini kami berdoa buat setiap kami yang melakukan aktivitas di luar ruangan. Tuhan jagai kami, pelihara kami. Mau tidak mau ketika kami keluar dari ruangan ini, kami tetap berdoa supaya kami keluar dari rumah tubuh kami sehat. Kami pulang ke dalam rumah kami dengan tubuh yang sehat. Dan kami dalam penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat orang-orang yang hari ini sedang melakukan vaksinasi Tuhan. Mereka yang sedang mengambil vaksin 1, 2, atau yang ketiga, Tuhan sertai mereka. Tubuh mereka boleh kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapa sertai mereka. Anak-anak bersekolah Tuhan berkati. Lansia Tuhan berkati. Dan mereka yang tidak tersebut namanya satu persatu, Tuhan jaga pelihara mereka. Mari Tuhan pimpin mereka, sertai mereka dalam anugerah kasih sayang Tuhan. Mari Bapak kami juga berdoa buat apa yang kami kerjakan, kami usahakan. Mereka yang hari-hari ini sedang merintis segala sesuatu. Mereka sedang mencari pekerjaan. Mereka yang sedang melakukan aktivitas mereka. Tuhan berkati mereka. Anugerah Tuhan melimpah. Bapak kami juga berdoa pada hari ini, pada pagi hari ini. Kalau di antara kami ada yang sedang mengalami sakit, ada hambatan, ada penyumbatan, ada pembekuan, ada organ tubuh kami yang tidak baik. Segala tubuh kami, organ-organ tubuh kami tidak berfungsi secara normal. Kami berdoa pada pagi hari ini dan kami mengangkat tangan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sembuhkan kami, Tuhan pulihkan kami. Tidak ada yang mustahil. Semua yang tersumbat Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, lancarkan. Mungkin ada infeksi atau apapun Tuhan pulihkan kembali. Tuhan bebat luka-luka kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Sebelum kami usai pada ibadah pada pagi hari ini, turunkan juga berkat rahmat Tuhan kepada Bapak Peter Susanto yang berulang tahun. Tuhan berikan dia keberkatan, anugerah kesehatan, kebahagiaan atas rumah tangganya, istri, anak-anak yang di dalam penyertaan Tuhan, keluarga besar yang di dalam penyertaan Tuhan. Anugerah Tuhan heran sempurna. Berkati dia di dalam hidupnya. Semakin hari akan semakin cemerlang dan gemilang di hadapan Tuhan. Berkat Tuhan turun atas Pak Peter Susanto di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, sebentar kami akan usaikan ibadah ini. Kami percaya dan yakin Tuhan menyertai dan memberkati kami. Dengan iman kami menerima berkat rahmat Tuhan. Dan dengan iman kami mengangkat tangan kami meminta berkat rahmat-Mu tercurah atas kami.
Mari angkat tanganmu saudara-saudara, arahkan hatimu pada Tuhan dan terima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus yang menyertai engkau hari ini sampai Maranatha Tuhan jemput engkau kedua kalinya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita usaikan pada pagi hari ini, perlu saya sampaikan kepada kita sekalian, jika ada yang perlu didoakan dan ingin didoakan, Bapak Ibu bisa menghubungi Yuni Haryanti. Nomor teleponnya pasti punya. Karena kalau Bapak Ibu dapatkan link ini, Bapak Ibu bisa tahu nomornya. Atau Bapak Ibu jika tidak tahu nomornya, bisa saya sebut ya Bapak Ibu ya. Kontak ke sini 089998 12 12 46 ya. Sorry. Itu nomor telepon saya, minta maaf. 0815 88 77 340. Saya mau ketawa ini. Nomor telepon Yuni saya ulang ya, 0815 8877 340. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom ya Bapak Ibu sekalian. Damai sejahtera Tuhan melindungi kita sekalian dalam anugerah Tuhan. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Amin.